Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita persiapkan satu bagian dari Injil Yohanes pasal 11. Bagian Alkitab dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-33 hingga ayat 40. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-40. Saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang selalu kami alami dalam hidup ini. Pagi ini kembali kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulai semua pekerjaan dan aktivitas kami, biarlah kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Oleh karena itu, Bapa di sorga, hamba mohon biarlah hikmat dan urapan-Mu akan turun atas kami semua, terlebih kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-33 hingga 40, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita akan merenungkannya di bawah tema melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, tema renungan kita pagi ini adalah melihat kemurahan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan beriman ini, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita semua seringkali diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan, antara kebahagiaan dan kesedihan, antara tawa dan air mata. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dua bagian itu, saya sering mengatakan, seperti dua bagian mata uang yang tidak mungkin terpisahkan.
Saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita di pagi hari ini, bercerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, kita tahu bersama bagaimana cerita awal tentang bacaan yang barusan saya bacakan bagi kita. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Ketika Lazarus sakit, kemudian Maria dan Marta mencoba memanggil Tuhan Yesus. Dan mereka berpikir Yesus harus datang untuk menyembuhkan saudara mereka. Tapi saudara-saudara, ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Ketika Lazarus sedang sakit, Yesus tidak hadir. Lalu mungkin saja bagi Maria dan Marta harapan telah berakhir. Mungkin saja mereka berpikir tidak ada lagi harapan bagi saudara mereka. Tetapi kemudian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan bagi kita, kita melihat bagaimana kemudian apa yang mereka pikirkan di luar dari apa yang terjadi. Ternyata Tuhan menyatakan mujizatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini juga kadang-kadang terjadi. Ketika kita mengharapkan dan meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang terjadi kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, bukan? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu pagi ini saya ingin berbagi dengan saudara untuk melihat dari kisah yang dialami oleh Maria dan Marta, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Hal pertama yang ingin saya beritahu kita pagi ini adalah bahwa Tuhan ternyata selalu hadir dalam semua situasi kehidupan kita. Saudara-saudara, menarik dari bacaan kita, 2 kali firman Tuhan berkata, maka maskulah hati Yesus. Kata maskul yang digunakan oleh Alkitab di sini bicara tentang suatu keadaan hati yang lebih dari sekedar bersedih. Yesus merasakan sebuah keadaan yang sangat menyedihkan, bahkan menyakitkan hatinya. Sehingga Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang yang kita alami, yang kita tidak sadari dalam hidup ini, bahwa ternyata dalam semua keadaan kita sedih, kita senang, kita tertawa, kita berduka, ternyata Tuhan selalu hadir dalam berbagai situasi kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara kehidupan pelayanan jemaat, kehidupan berjemaat, tidak selamanya apa yang kita usahakan itu berhasil, bukan? Waktu orang batanam milu, batanam jagung, hari ini mungkin orang menikmati berkat dengan panen yang melimpah. Mungkin beberapa bulan yang lalu banyak di antara kita yang merugi karena gagal panen. Tapi tahukah bahwa ternyata Tuhan tidak membiarkan kita dalam situasi seperti itu? Saya percaya apa yang kita alami, berkat Tuhan yang kita alami hari demi hari, itu membuktikan bahwa Tuhan selalu hadir dalam situasi kehidupan kita. Dan ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya Dia selalu hadir dalam kehidupan kita, tetapi hal yang kedua, kalau kita baca dalam pembacaan kita, hendak mengatakan bahwa ternyata Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Dia tidak hanya hadir dan melihat situasi kehidupan kita. Dia tidak hanya hadir lalu dia hanya sekedar melihat apa yang kita alami, penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Tapi dalam kehadirannya,
dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, ada begitu banyak bagian kehidupan, bagian cerita di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana ketika Yesus hadir dalam kehidupan banyak orang, kehadirannya juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Satu kali Alkitab bercerita ketika Yesus meninggalkan sebuah kota, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia, murid-murid, dan begitu banyak orang yang mengikuti dia. Ketika hari mulai gelap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya berkata, Tuhan Guru, mungkin sebaiknya kita suruh mereka pulang. Karena tempat ini jauh dari desa. Kita berada di tempat yang jauh dari tempat di mana orang menjual makanan. Murid-murid Tuhan bilang, suruh mereka pulang. Tapi apa yang Yesus katakan? Nyanda, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang ada padamu, kata Tuhan. Murid-murid bilang, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Alkitab bercerita, ketika Yesus memberkati makanan roti dan anggur itu, kemudian mereka memberi makan 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Yesus bukan hanya hadir dalam kehidupan orang percaya, tapi Yesus juga rasa apa yang orang rasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di hari ini, dalam semua keberadaan kehidupan kita, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan jemaat Tuhan. Warga GPIBT Rehoboth Palele yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Ketika saudara-saudara memberitahukan kepada pelayan Tuhan, kami hanya bisa berdoa atas setiap pergumulan dan tantangan hidup saudara. Tetapi ketika saudara membawa kehidupanmu kepada Tuhan untuk melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, Dia selalu hadir dalam kehidupan saudara. Dia tidak hanya melihat saudara dari kemuliaannya yang jauh di sana, tapi Dia ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Dia ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dia melihat, dan Dia tidak hanya melihat, Dia hadir di sana. Dan Dia tidak hanya hadir di sana, Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Dan kalau Dia merasakan apa yang kita rasakan, maka pastilah Dia akan menolong, memberi jalan keluar, dan akan senantiasa memberkati, bahkan menyelesaikan persoalan kita. Oleh karena itu, pagi ini saya kembali hendak mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh senantiasa membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta memanggil Yesus. Walaupun dalam kisah ini kelihatannya Tuhan Yesus datang terlambat, tetapi yang pasti kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita juga mungkin kadang-kadang seperti itu. Waktu orang berdoa, waktu kita minta pertolongan Tuhan, mungkin saja saat itu juga orang belum terima pertolongan dan kuasa Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh membawa dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita pada waktu yang tepat bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.